Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoula Nurul Izzah dari kelas C, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Andi Mappanyukki beserta fungsi dari rumah Andi Mappanyukki. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Bahri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Ilmu Sejarah dan IPS 2NM. Andi Mappanyukki lahir tahun 1885 dan meninggal pada tahun 18 April 1967. Ia adalah salah satu tokoh pejuang dan seorang bangsawan tertinggi di Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari Raja Goa ke-34, yaitu I Makulau Deng Serang Karayeng Talembang Parang Sultan Husain Tuilang Ribunduna. Pada tanggal 12 April tahun 1931, atas usulan Dewan Adat, Andi Mappanyukki diangkat menjadi Raja Bone ke-32 dengan gelar Sultan Ibrahim, sehingga ia bernama lengkap Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Karena menolak bersekutu dengan Belanda, Andi Mappanyukki diturunkan dari sebagai Raja Bone oleh kekuatan dan kekuasaan Belanda, kemudian diasingkan bersama istrinya I Manene Karayengta Balasari dan putra-putrinya selama 3,5 tahun di Rantepao, Tanah Toraja. Pada tanggal 21 Desember tahun 1957, atas usulan Panglima Daerah Militer Sulsel, Andi Mappanyukki dilantik sebagai Kepala Daerah Bone yang juga masih bergelar sebagai Raja Bone. Pelantikan Kepala Daerah ini dilakukan secara adat dan dihadiri oleh Syamsul Rizal, yaitu Gubernur DKI Jakarta sebagai perwakilan pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Kepres nomor 089-TK-2004, tanggal 5 November 2004, Andi Mappanyukki diangkat sebagai pahlawan nasional. Menjelang proklamasi, ia juga bertindak sebagai penasehat BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia menyatakan bahwa Kerajaan Bone merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ia ikut menuntut peleburan negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia. Keteladanan dan keteguhan hati beliau dalam berjuang diikuti oleh putra-putranya, yaitu Andi Pangeran Petarani dan Andi Abdullah Baumasepe. Hingga kini banyak peninggalan Andi Mappanyukki yang tak diketahui oleh warga Makassar. Menurut pengakuan Abdullah, dulu ketika raja dan putri menikah, maharnya merupakan seluruh tanah dan masyarakatnya, seperti halnya Makassar ini yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Goa saat itu. Abdullah yang merupakan staf ahli wali kota bidang 3 dan juga merupakan cucu tertua dari anak bungsu Andi Mappanyukki mengatakan bahwa peninggalan Andi Mappanyukki itu ada Masjid Babul Firdaus di Jalan Kumala, SD Jongaya, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Haji yang dulunya disebut dengan Rumah Sakit Kusta, Kuburan Andi Tondro, Asrama Armet, dan masih banyak peninggalan dari Andi Mappanyukki. Andi Mappanyukki mangkat di rumahnya Jalan Kumala nomor 160 Makassar yang masih terjaga dan terawat sampai sekarang sebagai rumah ex-Raja Bone Andi Mappanyukki. Dan di daerah inilah ia dilahirkan. Makamnya tidak diletakkan di pemakaman Raja-Raja Goa atau Bone secara biasanya, tapi oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia, makam Andi Mappanyukki diletakkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar dengan upacara kenegaraan. Ciri khas rumah Andi Mappanyukki adalah bergaya rumah panggung. Bagian halaman depannya terdapat sebuah meriam sebagai simbol perlawanan penjajah saat itu. Sejak wafat pada 18 April 1967 di Rantepao, rumah yang tampak sejuk ini dihuni oleh anak dan cucunya. Selain sebagai rumah keluarga, rumah itu juga jadi situs sejarah, sebab di bagian atas rumahnya terdapat tempat persembunyian para pejuang Makassar melawan penjajah, seperti Ranggong Dayeng Romo, Dayeng Pajonge, bahkan Walter Mangensidi pernah bersembunyi dari sergapan tentara Belanda, dan tentu bagi pahlawan yang ada di Makassar. Ini adalah bentuk bagian dari dalam rumah Andi Mappanyukki. Kita tidak dibolehkan untuk menaiki lantai 2, jadi saya hanya berada di lantai 1 saja. Demikian video yang saya buat mengenai Andi Mappanyukki. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam video ini, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya juga mohon maaf jika isi di dalam video ini tidak terlalu banyak, karena sumber-sumber mengenai Andi Mappanyukki sangatlah sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.